Terima kasih, Ketua. Ketua anggota yang saya hormati Pak Slamet dan teman-teman dari Serikat Pekerja Sritek. Pertama, tentu saya sama Pak, prihatin. Karena sebetulnya perhatian apakah pejabat negara, politisi terhadap Sritek itu besar sekali Pak. Itu bisa di-tracking di seluruh media lah. Ya, mulai dari masa kampanye terakhir Pak Wamen ke sana, bahkan semuanya manis Pak, manis. Pokoknya jangan sampai Sritek pilot, jangan sampai Sritek PHK. Kalau sampai Sritek PHK saya siap mundur, itu semua manis Pak. Jadi ini saya sampaikan apa adanya dan semua tahu itu di media sosial itu. Bahkan terakhir ini manis juga nih, akan ada investor baru, ini manis lagi nih. Tapi saya tidak mau hari ini Bapak memperoleh kemanisan semua yang akhirnya pahit Pak. Ini yang harus kita kawal bersama-sama, karena faktanya ini MA sudah ditolak Pak, ini sudah inkrah Pak, keputusannya sudah tetap Pak. Ini fakta yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, dasarnya Undang-Undang Nomor 6 2003, 1. Undang-Undang Nomor 2 2004, 2. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. 3 undang-undang ini yang Pak Slamet dan teman gunakan untuk menyelesaikan persoalan pilot Sritek. Jadi, saya sudah sangat setuju pola pikir Pak Slamet sudah benar itu. Ada dua hal Pak, ini pilot, maka kurator yang diprioritaskan pertama, nomor 1 itu adalah hak-hak karyawan, itu nomor 1 tuh. Yang kedua nanti dihitung utangnya berapa, pajaknya berapa, ini baru yang kedua ketiga Pak. Baru dijual kepada siapa investor baru itu urusan nanti Pak. Tapi kalau sudah pilot kayak gini, yang diselesaikan adalah hak-hak pekerja itu nomor 1. Apa itu? Ya Bapak tadi sudah menyampaikan, uang kompensasi PHK udah ya, itu sing urgent THR itu hak Pak, kewajiban kurator sekarang, itu hak jenengan. JKP, JHT, BPJS Kesehatan, itu 5 hal yang saya catat yang harus dikawal oleh nomor kurator Pak. Jadi sebelum semuanya diselesaikan, ini diselesaikan dulu secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Karena ini hak orang yang sudah bekerja lama membesarkan Sritek, sampai Sritek itu gede, sampai punya daya ungkit terhadap perekonomian nasional, itu semuanya yang bekerja adalah para pekerja dengan jerih payah, keringat yang dia investasikan untuk negara ini. Jadi negara nggak perlu ngomong yang manis-manis dulu, ini selesaikan dulu. Itu Pak. Soal mau investor nanti cari mana itu saya nanti Pak. Udahlah, itu jangan bicara manisnya dulu sinilah. Yang pahit yang kita hadapi ini selesaikan dulu. Yang pertama. Saya setuju dengan Pak Slamet itu. Yang kedua, saya dukung Pak Slamet tadi, Pak Nyamut mengatakan jangan sampai harapan kerja terwujud tetapi hak-hak PHK nggak dipenuhi. Itu jangan sampai Pak. Kalau ini semua sudah dipenuhi, kalau ada investor baru, pasti kan akan rekrut karyawan baru kan Pak. Kan enggak semua direkrut kan, pasti dipilih-pilih mana yang sesuai kebutuhan kan. Dan dia akan bekerja mulai dari nol lagi kan. Karena menghadapi juragan baru, perusahaan baru. Tapi yang lama jangan dihapus. Dan ini Komisi 9 harus ngawal betul ini. Ini ujian kita bersama ini soalnya, 10.000 orang lebih loh ini. Nah karena itu saya menyambut positif pemerintah yang ingin membantu mencarikan investor baru tuh good tuh. Syukur-syukur kalau usulan saya, kalau dianggap Sritek itu berdampak pada perekonomian nasional. Kan kemarin diundang juga Pak Erick Thohir, ada Menaker. Presiden mengundang Erick Thohir untuk apa? Kalau Menaker jelaslah urusan hak pekerja. Tapi kalau BUMN Menaker hubungannya apa dengan ini?
barangkali negara mau investasi, boleh. Mengapa tidak kalau memang Seritek itu dianggap punya daya angkat ekonomi lebih tinggi. Kan punya Danantara sekarang. Danantara kan digunakan untuk investasi. Kalau memang ini positif untuk investasi, mengapa negara nggak masuk menyelamatkan Seritek? Baru swasta. Swasta siapa yang berminat? Belum tentu. Meskipun Bapak tadi menyampaikan alatnya bagus, mutunya bagus, belum tentu Pak. Bisnis di bidang garmen sekarang paling berat. Semua yang kena tutup PHK adalah di bidang garmen dan tekstil. Nah itu urusan lain Pak. Tapi hak yang hari ini Bapak perjuangkan dan Komisi 9 perjuangkan adalah bagaimana hak-hak karyawan tadi dipenuhi secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Syukur-syukur nanti jilid 2-nya kok pemerintah punya political will, ingin menyelamatkan ini, pakai mau dana apa silahkan, mau pakai dana Danantara silahkan, mau cari investor dalam negeri, luar negeri, agar bisa hidup kembali itu silahkan, itu jilid kedua. Nah saya berharap, saya setuju dengan Pak Obon itu, karena banyaknya kasus-kasus PHK, banyak perusahaan yang tutup, maka menurut saya Komisi 9 perlu mengundang khusus untuk ini ya mitra kita terkait lah, Kemenaker, BPJS Naker, BPJS Kesehatan, biar bisa ngawal kalau perlu memberikan layanan on-site di lapangan, biar lebih cepat. Kan kalau semua online, belum tentu orang Sukoharjo itu paham online, nanti Pak Slamet sendiri gaptek, malah repot itu. Udah mau THR macam-macam, kalau perlu ya buka on-site di sana lah, dan itu mitra semua Komisi 9. Dan saya sependapat dengan Pak Obon, kalau perlu pansus khusus untuk mengadvokasi banyaknya perusahaan yang PHK dan saya kira hak pekerja harus dilindungi. Saya kira itu Ketua usulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.